Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dusana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam warta berita daerah Jawa Bahasa Minang. Sari berita utama. Pada tahun 2025 pemerintah Kota Bukit Tinggi melaksanakan program perbaikan rumah indah layak huni. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi suksesnya TMMD K120 Ampe. Ikulah berita Minang selanjutnya dibacakan oleh Tuti Widya. Berita Minang nan pertama. Pada tahun 2025 pemerintah Kota Bukit Tinggi melaksanakan program perbaikan rumah indah layak huni nan diperuntukkan pada 35 rumah jo besaran bantuan dari 20 hingga 70 juta rupiah. Berkelaporan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2025. Bantuan ko alah diserahkan secara simbolis di Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias bersama Ketua DPRD Saiful Effendi di Jalan Kinantan, Kelurahan Pohon Pintu Kabun pada Rabu 4 Juni 2025 lalu. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias menjelaskan, berdasarkan pendataan Sistem Informasi Rumah Bukit Tinggi atau SIRUBI, jumlah rumah nan alah didata sebanyak 24.692 unit rumah, di mana rumah tidak layak huni berjumlah 4.303 unit, terdiri dari rumah non-sewa sebanyak 1.439 unit dan rumah sewa atau kontrakan sebanyak 2.864 unit. Pemko Bukit Tinggi hanya memberikan bantuan pada rumah non-sewa dan pada tahun 2025 sebanyak 35 RTLH akan diberi bantuan untuk diperbaiki jumlah bervariasi dari 20 hingga 70 juta rupiah. Menurut Ramlan Nur Matias, bantuan ko berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2025 dan program ko bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui bantuan perbaikan rumah agar mereka dapat tinggal di lingkungan nan layak dan sehat. Perbaikan RTLH juga menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Bukit Tinggi. Adapun kriteria penerima merupakan warga Bukit Tinggi dan memiliki legalitas tanah, ditempati langsung pemilik tanah, alun menerima bantuan serupa dalam 2 tahun terakhir dan berpenghasilan di bawah upah minimum daerah. Harapan kita adalah dengan bantuan ini terbantu masyarakat. Tadinya rumahnya mungkin tidak layak, mudah-mudahan dengan bantuan ini tentu jadi layak. Jadi bervariasi sesuai kebutuhan dari 20 juta sampai yang ada 70 juta dan jumlahnya 35 unit. Itu terdiri dari Kecamatan ABTB dan Kecamatan Menengin Atas Raya. Nah, harapan kita ke depan karena ini adalah masih perlu kita perhatikan. Jadi kata urusan wajib ya. Untuk ke depan masih kita lihat ini. Kita sesuaikan dengan kemampuan daerah. Dan itu harapan kita juga termasuk dan anak-anak pokir anggota DPRD ya kan, supaya bisa dibantu masyarakat kita. Nah, tentu bagaimana nanti kita lihat daripada hasilnya ini dan harus dimonitor nih daripada Dinas Perumahan daripada kegiatan ini. Di samping itu, untuk mewujudkan sanitasi sehat, tambah Ramlan Nur Matias, pada tahun Pemko Bukit Tinggi juga mengalokasikan anggaran penyediaan biosafety tank individual sebanyak 28 unit dan diserahkan untuk masyarakat nan alun memiliki safety tank dan jamban nan layak dan sehat. Yudi Prama Agustino melaporkan. Fasilitas pembibitan ternak sapi modern di Kampung Rimbo Panjui, Nagari Ladang Panjang mendapat perhatian serius Wakil Bupati Pasaman, Haji Parulian, saat kunjungan ke Rajonyo di Kecamatan Tigo Nagari.
Sejumlah bangunan dan fasilitas pembibitan tampak terlantar, terabaikan begitu saja. Sarana prasarana pengembangan ternak sapi nan terbilang lengkap dan modern di areal seluas 2 hektar tu, kini kondisinya memprihatinkan, bersemak dan kotor. Menurut Wabuk, fasilitas nan ada di Tampek itu masih lumayan rancak dan masih layak dimanfaatkan jika dikelola dengan baik. Haji Parulian mengatakan, bangunannya tampak kokoh. Kandang-kandang nan ada juga masih layak pakai. Areal ko alah dipagar keliliang dan dilengkapi jalan inspeksi nan mengitari lokasi. Menurutnya, areal terlantar ko jika dikelola dek nagari sebagai tampek usaha peternakan nan representatif, tentu akan dapat meningkatkan pendapatan nagari dan perekonomian masyarakat ladang panjang secara umum. Dosana pendengar, pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi suksesnya TMMD K120 Pelampek dan dilaksanakan Kodim 0306 50 Kota di Nagari Harau. Berikut laporan Irsyad. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni bagian apresiasi atas pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD K120 tahun 2025 dan digelar oleh Kodim 0306 50 Kota. Pemerintah kabupaten menilai program itu berhasil mencapai pembangunan infrastruktur di daerah. Safni menyampaikan bahwa pembukaan jalan menuju Landai dapat mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat Harau dan sekitarnya. Pemerintah juga memandang jalur itu sebagai akses alternatif menuju Provinsi Riau. Dalam upacara penutupan TMMD di Nagari Harau, Safni menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat termasuk TNI, Polri, pemerintah provinsi hingga aparat negari. Kodim 030650 Kota melaksanakan pembangunan jalan sebagai bagian dari program fisik utama TMMD. Kegiatan juga melibatkan kegiatan non-fisik serupa penyuluhan dan pelayanan sosial bagi warga. Kami selaku pemerintah Kabupaten 50 Kota menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan elemen masyarakat yang telah membantu secara moral dan material. Sehingga kegiatan TMD 124 ini dapat terselenggara meskipun terdapat beberapa kendala di lapangan. Namun semangat bahu-membahu tetap menyala sehingga kegiatan TMD 124 dapat kita selesaikan secara tertib. Upacara penutupan turut dihadiri oleh Danrem 032 Wirapraja, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi, Dandim 0306 50 Kota, Kapolres 50 Kota, serta perwakilan dari Polres Payakumbuh juga Kejaksaan Negeri 50 Kota. Pemerintah daerah menyatukan komitmen untuk tarikh bersinergi TNI dalam mendukung pembangunan daerah terpencil. Irsyad melaporkan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengapresiasi suksesnya pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD K120 Pelampek dek Kodim 0306 50 Kota. Sejumlah proyek fisik dan non-fisik berhasil diselesaikan tapek waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Nagari Harau, Kabupaten 50 Kota. Mahyildi mengatakan kegiatanku memiliki dampak yang sangat positif untuk masyarakat. Berbagai proyek fisik dan non-fisik berhasil dituntaskan sehingga masyarakat menjadi terbantu. TMMD K120 Pelampek berlangsung selama 1 bulan, sejak 6 Mei hingga 4 Juni 2025. Menggunakan dana dari APBD Kabupaten 50 Kota tahun 2025. Program ko bertujuan mendukung pembangunan daerah secara meningkatkan kesejahteraan warga. Berita daerah dalam bahasa Minangko disiarkan dari Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dosana pendengar, Creative Exchange AIS Pakistan Indonesia rencanakan jajaki kerjasama jo Pemko Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Pakistan bahwa Creative Exchange IC merupakan sebuah lembaga nan mewadai kreativitas seni dan budaya generasi muda Indonesia dibantu untuk mempromosikan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Pakistan termasuk nan ada di Kota Bukit Tinggi ko nan segera dilakukan penjajakan kerjasama serupa diutarakan di Ketua International Creative Exchange IC Atta Ul Karim ketika mengunjungi kantor balai kota di Bukit Kulai Banca. Juga kerjasama dan akan dijajaki itu dituangkan nantinya ke dalam majalah berisi informasi seputar pengetahuan dasar negara masing-masing, keragaman budaya, wisata, pendidikan, kuliner, termasuk IC juga akan menampilkan 75 tokoh dan alah berjasa dan berkarya dalam merekaan hubungan Indonesia dan Pakistan. Menurut Atta Ul Karim bahwa pihaknya dalam melakukan kerjasama
Kota Bukit Tinggi ko nantinya memberikan sesuatu nan bermanfaat dan sesuatu labiah bagi negara Pakistan serta bisa berkontribusi di Indonesia secara khususnya. Saya Bukit Tinggi dengan sharing dengan supervisi dan siapa tahu dan berkolaborasi dan lembaga yang bermanfaat untuk Bukit Tinggi dan saya akan kembali. Jo Ice sampaikan rencana keinginannya untuk berkolaborasi membangun pojok Pakistan di Bukit Tinggi dan mempersiapkan acara Indonesia Creative Award dan akan menjadi wadah untuk mengenali individu, komunitas, instansi pemerintah, kepala daerah maupun pelaku industri dan Allah memberikan kontribusi nyata melalui ide-ide segar karya original dan solusi kreatif dan berdampak positif bagi masyarakat tempatan nan ado di daerah ko. Cuni Marbeta mengabat untuk berita Minang pada siang hari ko. Wakil Bupati Pasaman Haji Parulian hadiri pengukuhan pengurus kerapatan adat Nagari Kan Ladang Panjang masa bakti 2025-2030 di Aula Kantua Wali Nagari Ladang Panjang. Kegiatan ko sekaligus menjadi kunjungan lapangan perdana Wabub Parulian sejak resmi dilantik menjadi Wakil Bupati Pasaman. Dalam sambutannya, Wabub Parulian mengucapkan selamat kepada ketua dan pengurus Kan Ladang Panjang nan baru dikukuhkan. Parulian menjelaskan, Kan merupakan lembaga adat nan berurat berakar dari nilai-nilai luhur masyarakat. Nilai ko indah hanya menjaga harmoni, tapi juga menjadi pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern saat ko. Dusana Penanga, SMP Negeri 6 Padang Panjang gelar perayaan Milad ke-8 dan dirangkai jo kegiatan Khatam Tahfiz. Berikut laporan Nofri. SMP Negeri 6 Padang Panjang gelar perayaan Milad ke-8 dan dirangkai jo kegiatan Khatam Tahfiz baru-baru ko. Mengusung tema mencetak generasi batakwa, berprestasi, serta berwawasan global, bersyukur dalam kebersamaan, berkah dalam hafalan. Kegiatan ko dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis. Dan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian SMP Negeri 6 selama 8 tahun terakhir. Wako Henry mengapresiasi dedikasi para guru dan ala sabar dan penuh perhatian dalam mendidik. Meski dalam kondisi nan indak mudah, dirinya berharap seluruh pendidik dapat memahami dan taruh bersemangat menjalankan tugas mulia ko. Dalam kesempatan ko, Wako Henry juga berpesan kepada seluruh pelajar, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 6 agar sungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan. Wako Henry juga berharap SMP Negeri 6 terus berbenah dan menjadi sekolah nan unggul dan membanggakan di Padang Panjang. SMP 6 sudah berusia 8 tahun. Saya selaku Wali Kota Padang Panjang mengucapkan selamat. Sekolah ini alhamdulillah sudah membuahkan calon-calon pemimpin nanti ke depan. Diketahui, perayaan Milad ko diisi jo prosesi Khatam Tahfiz dan diikuti 72 siswa. Para peserta telah menyelesaikan hafalan Al-Quran jo jumlah bacaan 1 hingga 3 juz dan mendapatkan apresiasi berupa hadiah dan disediakan melalui dukungan sponsor. Nofri melaporkan. Berita Minang dan terakhir. Organisasi Aisyah Kabupaten Pasaman Barat terus bergerak dan berkomitmen dalam dakwah pencerahan serta pemberdayaan di momen tasyakuran Milad ke-108 yang diadukan di Masjid Jamia Ayah Botuang Talu, Kecamatan Talamau. Jo mengusung tema mengukuhkan ketahanan pangan berbasis desa Qoriah Tayyibah menuju ketahanan nasional. Organisasi Perempuan Muhammadiyah ko menggelar pengajian bulanan tingkat kabupaten di Talu. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Pasaman Barat Hajah Aida Eliza menyampaikan rasa syukur ate bertambahnya usia gerakan perempuan Muhammadiyah dan taruh berkomitmen dalam dakwah pencerahan dan pemberdayaan. Hajah Aida Eliza mengajak seluruh kader untuk memperkuat basis gerakan melalui cabang dan rantiang. Dirinya juga menekankan pentingnya pengukuhan ideologi Muhammadiyah dan menjadikan risalah Islam berkemajuan sebagai pedoman gerakan. Dusana Pendengar, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko Jumat 6 Juni 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pancasila, Maha Purna Pendukung
Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.